Hai guys, dengan saya Rizky. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah light novel yang berjudul Ryousin no Sakin ya. Untuk judul novel ini sebenarnya agak panjang ya guys. Cuman jika kalian mengklik Ryousin no Sakin ini di Google pencarian atau di web ya, nanti akan langsung muncul novelnya ya. Nah, novel ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Yoshizumi Yuya yang dipaksa untuk melunasi hutang orang tuanya yang kabur ke luar negeri. Lalu, datanglah seorang penyelamat yang tidak lain adalah teman sekelasnya, yaitu Hitsuba Kaede, dengan syarat Yuya harus tinggal bersamanya. Nah, cerita romcom tentang Hitsuba Kaede yang cantik tapi lugu, dan Yoshizumi Yuya yang serius tapi keras kepala pun dimulai dari sini. Cerita pun dimulai saat Yuya yang sedang duduk di ruang tamu, sedang dihadapkan oleh sekelompok wajah yang sangat menyeramkan. Mereka datang untuk menagih hutang ayahnya Yuya. Pemimpin mereka bernama Omichi Takashi, atau yang biasa dipanggil Takasan. Dia mengatakan bahwa ayahnya meminjam uang kepadanya untuk modal berdagang, yaitu sekitar 30 juta yen, dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Namun, bukannya mengembalikan uang tersebut, ayahnya Yuya justru kabur bersama ibunya tanpa memberitahu Yuya sama sekali, dan hanya meninggalkan sepucuk surat yang berisi bahwa ayah dan ibunya telah memutuskan untuk pergi ke luar negeri dengan alasan demi mendapatkan jackpot kasino di Vegas, serta memberitahu Yuya jika mereka telah menyewa seorang pengacara untuk mengurus sisanya. Di sini, Yuya sedikit meragukan ucapan dari orang tuanya karena barang-barang dari orang tuanya sudah tidak ada di rumah. Itu berarti mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat, atau mungkin tidak pernah kembali. Di saat Yuya sedang bingung memikirkan situasi ini, tiba-tiba bel rumahnya pun berbunyi sampai 2 atau 3 kali. Lalu Yuya pun membuka pintu dan merasa sedikit kesal karena rentetan bunyi bel itu. Yuya pun terkejut karena di depan pintunya berdiri seorang gadis dengan rambut hitam yang panjang dan lurus. Matanya seperti anak kucing dan dirinya tampak seperti seorang dewi. Yuya pun akhirnya tersadar akan imajinasinya dan segera menyadari bahwa gadis yang ada di depannya saat ini adalah orang yang mempunyai gelar siswi tercantik di Jepang. Dia tidak lain adalah Hitsuba Kaede yang saat ini sedang berdiri sambil tersenyum kepadanya. Hitsuba Kaede adalah gadis cantik dengan penampilan dewasa, dengan proporsi tubuh yang jauh melebihi siswi manapun. Bahkan, senyumannya mampu memikat baik itu pria maupun wanita, dan digambarkan sebagai senyuman seorang dewi. Yuya yang masih tidak percaya dengan situasi saat ini pun beranggapan bahwa ini seperti mimpi, dan seketika Yuya pun berteriak kaget karena Kaede saat ini sedang memegang dahinya. Dan di sini wajah Yuya pun memerah sehingga Kaede beranggapan jika Yuya sedang sakit. Lalu Kaede pun meminta izin untuk masuk ke rumahnya karena di sini Kaede sudah tahu tentang permasalahan yang Yuya hadapi. Kaede pun akhirnya bertemu dengan Omichi Takashi yang sejak tadi sudah berada di dalam rumah Yuya. Di sini Kaede sudah tahu bahwa orang yang berada di dalam rumah Yuya adalah Omichi Takashi, yang tidak lain adalah pemimpin muda klan Haratsu. Melihat hal itu, Yuya pun kaget karena tidak menyangka Kaede akan tahu tentang klan yang diafiliasi oleh Omichi Takashi, bahkan sampai ke posisinya. Wajah Takasa pun menjadi merah karena menahan amarah dan menanyakan siapa ayah dari gadis yang ada di depannya saat ini, sehingga berani menghinanya. Kaede pun menjawab dengan mengatakan Hitsuba Yoichiro. Mendengar nama itu, wajah Takasan sekitar menjadi membiru karena kesal setelah mendengar nama itu. Ternyata itu adalah pamannya Kaede, seorang direktur Biro Investigasi Badan Kepolisian Nasional. Takasan pun langsung bertanya tentang apa yang Kaede inginkan darinya.
Lalu Kaede pun menjawab untuk tidak terlibat lagi dengan Yuya dan akan melunasi seluruh hutang orang tuanya Yuya berserta dengan bunganya. Mendengar hal itu, Yuya pun langsung kaget dan menganggap itu semua hanyalah lelucon karena walaupun paman Kaede adalah seorang direktur kepolisian nasional, rasanya tidak mungkin untuk menanggung hutang yang begitu banyak jumlahnya. Tapi belum selesai Yuya memikirkan semua itu, datanglah orang lain yang dengan santainya melangkah masuk ke dalam rumahnya Yuya tanpa membunyikan bel terlebih dahulu. Menurut Yuya, dia adalah seorang wanita yang cantik yang terlihat seperti Kaede versi dewasa. Dirinya pun memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Hitsuba Sakurako, yang tidak lain ialah ibunya Kaede. Dan di sini akan bertindak sebagai pengacaranya Yuya. Hitsuba Sakurako langsung berkata dengan tenang bahwa di sini Takashi sudah melakukan bisnis yang curang karena dalam peminjaman uang tidak membicarakan perihal tentang suku bunga dan itu sudah jelas melanggar hukum. Omichi Takashi yang mendengar hal ini pun langsung keringat dingin dan dirinya berkata bahwa dirinya hanya ingin uangnya kembali. Lalu ibunya Kaede menawarkan sebuah kesepakatan dan mengeluarkan sebuah amplop untuk diserahkan kepada Omichi Takashi. Isi kesepakatannya adalah hutang yang dipinjam oleh ayah Yuya telah lunas sepenuhnya dan Omichi Takashi dilarang mengganggu Yuya lagi. Akhirnya Omichi Takashi memasukkan amplop tersebut ke dalam jasnya dan mengatakan bahwa hutang yang dimiliki oleh ayahnya Yuya sekarang telah lunas sepenuhnya. Mendengar hal itu pun, Yuya semakin tidak mengerti tentang keadaan saat ini. Dan di saat yang sama, Kaede memegang tangan Yuya dan mengatakan dirinya akan memberitahu Yuya apa yang akan terjadi setelah kesepakatan ini. Kaede mengatakan jika hutang yang ditanggalkan orang tua Yuya padanya akan dilunasi sepenuhnya, tapi dengan satu syarat, yaitu Yuya harus tinggal bersama Kaede. Di sini Yuya semakin bingung dan Kaede dengan senyuman dewinya mengatakan untuk jangan mengkhawatirkan itu. Setelah keduanya berada di ruang tamu, Kaede pun menjelaskan bahwa sekarang Yuya telah menjadi propertinya. Dan di sini Yuya pun protes bahwa itu tidak seperti Kaede telah membeli seorang hewan peliharaan. Di sini Kaede membenarkan semua itu dan sesaat wajah Kaede pun memerah karena membayangkan tentang imajinasinya sendiri. Setelah Yuya menyadarkan Kaede tentang imajinasinya, Kaede kembali menjelaskan bahwa ayah Yuya secara khusus meminta tolong kepada ibunya karena mereka dulu berada di SD, SMP, dan SMA yang sama. Namun, ibunya Kaede tidak punya alasan untuk menganggukkan kepala. Baginya, Yuya adalah seperti orang asing. Namun, semua itu berubah ketika Kaede meminta kepada ibunya secara langsung. Kaede mengatakan bahwa selama ini dirinya telah menjadi anak yang baik dan patuh. Setelah mendengar putri tunggal mereka begitu egois untuk pertama kalinya, membuat mereka merasa sangat gembira. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa keluarganya mau membantu Yuya. Yuya pun bertanya, kenapa dirinya mau membantunya? Kaede pun menjawab bahwa dirinya ingin bersama Yuya dan Yuya adalah cinta pertamanya. Lalu Kaede pun memberikan surat perjanjian yang dimana surat tersebut sudah ditandatangani oleh ayahnya Kaede. Isi dari surat perjanjian itu adalah ayah Kaede memberi izin kepada Kaede untuk tinggal bersama Yuya. Kedua, saat Yuya berumur 18 tahun, dia setuju untuk mendaftarkan namanya untuk menjadi menantu keluarga Hitsuba. Dan itu setelah mulai tinggal bersama, setiap kontak dari orang tua Yuya akan dilarang selamanya. Mendengar hal itu, Yuya pun seketika ingin berteriak setelah membaca surat perjanjian itu. Dan cerita ini berakhir di chapter 4. Terima kasih buat kalian sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan mohon maaf bila ada kata yang salah dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.